Di bawah rezim Jokowi, negara Indonesia hancur-hancuran. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Mungkin benar bahwa tidak semua presiden terdahulu itu bagus dan berprestasi. Akan tetapi, bahwa presiden saat ini buruk dan nirprestasi adalah pasti. Benar pula sabda Nabi, Iza usidal amru ila hoiri ahlihi, fantazirisa. Jika suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Presiden Jokowi itu tidak ahli, dan negara di bawah kepemimpinannya memang hancur-hancuran. Ada 5 hal indikasi hancur-hancuran itu, yakni, pertama, ibu kota baru IKN di Kalimantan Timur yang tidak jelas juntrungnya. Bayang-bayang kegagalan sudah di depan mata. Investasi yang digadang-gadang ternyata tidak masuk-masuk. Memang ini proyek yang tidak menarik. Lucunya, investor yang sudah ada seperti SoftBank Group, ternyata lari tunggang langgang. Jin yang diundang untuk meresmikan titik nol juga tidak berkutik membantu. Anggaran 466 triliun yang awal dicanangkan, dipastikan membengkak. Dana APBN akan tergerus dahsyat, menyusul investor swasta yang masih terus wait and see. Kedua, kereta cepat Cina Jakarta-Bandung. Cost overrun meningkat. Pemerintah Jokowi yang awalnya heroik tidak akan menyentuh APBN untuk membiayai proyek ini, kini terkulai lemas harus mengemis pada Cina untuk menurunkan bunga beban. Luhut si jago omong tertekan syarat Cina untuk jaminan penggunaan APBN. Duta Cina itu kini diinjak Cina. Ketiga, hancur dalam penghargaan HAM. Kasus pelanggaran HAM berat KM50 terus menggantung. Jokowi tidak serius menuntaskan, bahkan diduga ikut bertanggung jawab atas pembunuhan politik aktivis Islam tersebut. Sebaliknya, kasus PKI tahun 1965 hingga 1966 justru dimuliakan dengan Kepres dan Inpres. PKI diposisikan sebagai korban pelanggaran HAM berat. Kacau ini negara. Keempat, amburadul dalam menangani skandal keuangan. Tindak pidana pencucian uang 491 karyawan Kemenkeu senilai 349 triliun, bukan diproses lewat pansus angket DPR atau ditangani KPK, atau pula kepolisian dan Kejaksaan Agung. Tetapi diselesaikan secara adat melalui Satgas Kongkou antara Menko Polhukam, PPATK dan Menkeu. Sri Mulyani sebagai tersangka, ternyata ikut sebagai majelis hakim. Mati ketawa ala Indonesia believe it or not. Kelima, pemberantasan KKN stagnan. KPK dilemahkan dengan kekuasaan besar Dewas yang berada di bawah kendali Presiden. Ketua KPK tidak independen dan pelanggar kode etik. KPK pilih-pilih kasus dan hanya berani menyusur ke bawah. Keluarga istana tidak tersentuh. Laporan kasus Gibran dan Kaesang mandek. Nepotisme merajalela tanpa rasa malu. Pantas kita beri nama proses tahapan orde dengan variasi predikat yaitu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan sekarang, disorder. Pada rezim disorder, rasanya aturan itu dikesampingkan atau ditunggangi. Inilah yang disebut hancur-hancuran. Mengatur negara semau sendiri bersama oligarki. Penuh dengan kepalsuan, sebagaimana ijazah palsu yang tidak pernah terklarifikasi. Dalam kondisi normal, maka presiden yang menyelenggarakan negara seperti ini semestinya segera diberhentikan. Konstitusi mengaturnya. Masalahnya adalah, bahwa lembaga konstitusional yang kompeten, justru keadaannya tidak normal, tidak sehat dan tidak berfungsi. Apakah itu MPR, MK, ataupun DPR, termasuk partai politik? Jadi kita hanya bisa melihat dan merasakan terjadinya negara hancur-hancuran itu, bergerak terus untuk menghancurkan entitas dirinya. Menunggu Tuhan menunjukkan kekuasaan absolut, untuk membantu perjuangan tentara-tentaranya.